Penyakit yang ada di dada kita ataupun yang di tubuh kita tidak selamanya penyakit itu dari faktor makanan ataupun yang lainnya. Terkadang ada penyakit itu dibuat oleh orang, tersebut kerja setan tadi. Saya dulu punya kawan Bapak Ibu. Kawan saya ini kakaknya itu kena santet. Permasalahannya dulu dia pernah kuliah, kemudian semasa kuliah suka dengan laki-laki. Ya biasa, perempuan suka laki-laki. Kemudian laki-laki ini disukai pula oleh perempuan lain. Rupanya dipilihlah oleh laki-laki ini perempuan yang ini. Sakit hatilah perempuan yang satu ini. Kemudian disantetlah. Santetnya bukan hanya sekali. Setelah dia menikah, diupdate santetnya itu. Rupanya bisa gitu Pak Ketua. Bukan status saja yang diupdate. Saya tanya, kok bisa diupdate? Dikirim terus. Ini begitu sembuh ini orang di ruqyah, obat ini itu diupdate lagi. Nah, rupanya cara menghilangkannya kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Terakhir pembahasan kita tentang kehidupan alam akhirat dari 5 kehidupan yang dilalui manusia. Kehidupan yang pertama, kehidupan alam arwah atau alam roh. Kehidupan kedua, kehidupan alam rahim atau alam kandungan. Kehidupan ketiga, kehidupan alam dunia, kehidupan nyata yang sedang kita lalui saat ini. Setelah kehidupan dunia, kita akan melanjutkan kepada kehidupan barzakh, kehidupan yang sangat panjang sampai datang hari berbangkit. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan destinasi tujuan akhir perjalanan kita, yaitu kehidupan akhirat. Kenapa disebut akhirat? Karena terakhir. Akhirat dari kata akhir, karena tidak ada kehidupan sesudah itu. Kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kehidupan ini disebut dengan kehidupan akhirat atau keberadaan di bumi mahsyar, bumi di mana kita akan dikumpulkan. Kita masih membahas buku di jilid yang ketiga, yaitu hari berbangkit, bumi mahsyar, telaga al-haud, hari perhitungan dan hari pertimbangan. Terakhir pembahasan kita ketika orang-orang beriman berada di bumi mahsyar. Bumi mahsyar itu artinya bumi di mana setiap orang akan dikumpulkan. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Maka karena di sana seluruh manusia dikumpulkan, maka orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman memiliki tanda-tanda. Orang yang tidak beriman ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, dalam keadaan ukuran yang sangat kecil, dalam keadaan merayap, macam-macam. Orang-orang beriman dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Jadi terang sekali, yang memancarkan cahaya dari sekujur tubuhnya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh Allah di Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-12 dan 13. Ini sebagai landasan kita bahwasanya di akhirat itu orang-orang beriman diberikan cahaya. Allah berfirman, yauma taral mu'minin wal mu'minat. Pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin, laki-laki dan mukminat dan perempuan. Yas'a nuruhum baina aidihim, memancarkan cahaya dari sekujur tubuh mereka. Wa bi aimanihim busyrakumul yaum, maka dikatakanlah oleh para malaikat, berbahagialah engkau hari ini, jannatun tajri min tahtial anhar, karena di sana sudah disiapkan bagi orang beriman surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sifatnya kekal abadi selama-lamanya. Adapun orang munafik, maka mereka diberikan cahaya. Setelah cahaya itu diberikan, maka dirampas kembali oleh para malaikat sehingga kemudian mereka hidup terkatung-katung, tidak bisa melanjutkan perjalanan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita ceritakan adalah orang beriman yang diberikan cahaya.
Apa amalannya? Pertama, yaitu karena mereka beriman. Jadi iman yang kita miliki saat ini merupakan salah satu unsur yang akan mendatangkan cahaya kelak di akhirat. Dan salah satu doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran surat At-Tahrim, di mana Allah berfirman, Rabbana atsmim lana nurana. Rabbana, ya Tuhan kami, atsmim lana, sempurnakanlah untuk kami, nurana, cahaya kami, waghfir lana, lalu ampunilah kami. Itu yang pertama. Yang kedua yang sudah kita jelaskan, orang yang senantiasa berwudu. Wudu yaitu kita membasuh anggota tubuh. Setiap anggota tubuh yang kita basuh kelak akan memancarkan cahaya. Maka dari situlah Rasulullah mengenali umatnya. Karena umat begitu ramai sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Maka dipanggillah manusia ketika itu, inna ummati, sesungguhnya umatku yuda'auna yaumal qiyamah. Diabsen satu persatu. Panggil satu persatu. Maka dari mana Rasulullah mengenal kita Bapak Ibu, sementara kita tak pernah bertemu dengan dia? Salah satunya adalah dengan cara merutinkan wudu. Jadi wudu itu tidak mesti untuk solat. Setiap kita jumpa air dan kita bisa berwudu, maka usahakan senantiasa berwudu. Bahkan kalau kita berwudu sebelum tidur, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, kemudian kita membaca 5 doa. Sebelum tidur kita berwudu, lalu membaca 5 doa. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Doa ini kalau Bapak Ibu nanti ingin mendapatkan teksnya, nanti akan saya kirim lagi, tapi dulu sudah pernah kita sampaikan, tinggal di print saja karena sudah kita buatkan PDF-nya. Kata Rasulullah, sebelum itu, sebelum kita tidur, kita berwudu, kemudian membaca doa tadi, lalu kemudian Allah takdirkan malam itu malam terakhir di dunia ini. Maka kata Rasulullah, orang tersebut terlepas dari dosa-dosa. Kalau dia meninggal pada malam itu, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Begitulah hebatnya membaca doa itu. Dan bahkan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita membaca doa itu sebelum kita tidur. Baik, kita tidak ulang lagi yang itu, hanya sekadar mengingatkan saja. Adapun yang ketiga, ini yang baru, kemarin baru 2 kita jelaskan, yaitu beriman dan merutinkan wudu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu, wajah-wajah Bapak Ibu yang ikut mengaji, seluruh syarat-syarat yang saya tuliskan dalam buku saya ini sudah terpenuhi. Jadi kalau saya tengok, sudah terpenuhi syarat-syarat itu. Artinya apa? Kelak di akhirat kalau kita istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya tersebut. Tapi perlu kita jelaskan untuk menambah keyakinan. Yang ketiga itu apa? Membaca Al-Qur'an. Ini sudah juga kita lakukan, alhamdulillah. Nah, Al-Qur'an itu disebutkan oleh Allah memiliki beberapa fungsi. Setidaknya pagi ini saya sampaikan 5 fungsi Al-Qur'an. Salah satu dari yang 5 ini adalah Al-Quran berfungsi sebagai cahaya. Pertama, Al-Quran berfungsi sebagai cahaya. Bagi ibu-ibu yang mencatat silakan. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai ruh. Keempat, Al-Quran berfungsi sebagai syifa. Syifa itu obat. Yang kelima, Al-Quran berfungsi sebagai rahmat. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai
nur sebagai cahaya. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai roh. Yang keempat, sebagai syifa, obat. Yang kelima, rahmat. Ini yang paling banyak ditemukan dalam Al-Quran. Bukan berarti tidak ada yang lain. Ini yang banyak ditemukan. Misalnya, kita mulai dari yang paling ujung dulu, rahmat. Atau kita yang paling banyak lah, kita mulai dari kata petunjuk. Al-Quran disebutkan oleh Allah sebagai petunjuk. Al-Huda, Nurul Huda. Huda itu artinya petunjuk. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai huda, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Mengapa Al-Quran disebut sebagai petunjuk? Dan apa makna petunjuk? Petunjuk bermakna menghantarkan sampai ke tujuan. Itulah makna petunjuk. Misalnya apa? Bapak ibu mau pergi ke suatu tempat jauh, dan tempat itu belum pernah dikunjungi. Maka tentu kita butuh petunjuk. Apakah mungkin Google Map atau mungkin rambu-rambu lalu lintas? Ketika kita ikuti petunjuk itu, insya Allah sampai di tujuan dengan selamat. Insya Allah sampai di tujuan dengan benar, karena mengikuti rambu-rambu tadi. Ketika kita masuk kota, ada satu jalan yang hanya ada jalan yang hanya boleh dilewati satu arah. Kalau masuk di jalan itu, maka perboden. Orang yang tidak ikut petunjuk jalan, otomatis dia akan bermasalah. Maka dalam kehidupan ini ada orang yang perboden. Istilah perboden ini di dalam petunjuk rambu-rambu lalu lintas. Kenapa perboden? Karena dia tidak membaca tanda yang ada di depan jalan itu. Jadi ada tanda seperti strip, itu tanda dilarang masuk. Kemudian dia masuk juga ke sana, maka saat itu dia sedang perboden, tidak ikut petunjuk. Orang yang tidak ikut petunjuk sesungguhnya hidupnya sedang perboden, sedang melawan arah. Apa contohnya? Orang ke masjid 5 kali sehari, dia ke masjid sekali 5 hari. Ini perboden. Sama-sama 5. Ada yang ke masjidnya hanya hari Jumat saja. Ada yang ke masjidnya hanya 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Maka ini dinamai dengan perboden. Nanti kau nampak kawan yang jarang-jarang ke masjid, ikulah perboden kawan kau. Alah 60 umurnya ndak yo ke masjid. Ikulah perbodennya parah, malah jauh. Makanya taubat itu Bapak Ibu, kenapa disebut taubat? Karena taubat itu artinya kembali. Selama ini berjalan bukan pada jalurnya. Lalu kemudian dia bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Dia kembali ke jalan yang benar. Maka disebut dengan taubat. Taba, ya tubu taubah, kembali. Maka kalau orang itu sudah bertaubat, sangat istimewa sekali. Sebab amalan taubat itu amalan sangat hebat. Apa contohnya? Orang yang sudah taubat itu bisa mengalahkan ibadah orang yang sudah bertahun-tahun. Orang yang sudah menahun ini ibadahnya, ya slow saja. Tapi kalau orang yang bertobat, dia akan menangis, dia akan datang lebih cepat ke masjid, dia akan menyesali dosa-dosanya, dia merasa sangat hina. Tapi orang yang tidak bertobat, yang dia hanya mewarisi agama dari ayahnya, dia akan stabil begitu saja. Tapi begitu dia bertobat, maka orang datang ke masjid semenit sebelum azan, dia 10 menit sudah sampai di masjid. Itu makna kata taubat ini. Maka kemudian dia kembali ke jalan yang benar sebab sudah ikut petunjuk. Ini fungsi pertama. Fungsi kedua, Al-Quran itu disebut sebagai ruh. Roh. Wa kadzalika auhayna ruhan min amrina. Seperti yang demikian itulah kami wahyukan kepada Muhammad roh kami. Kenapa Al-Quran disebut sebagai roh? Karena roh itu berfungsi menghidupkan jasad yang mati. Rohnya hidup. Bukan berarti hidup di sini bernyawa atau tidak bernyawa, tetap sama-sama bernyawa. Tetapi orang yang memiliki Al-Quran dalam dirinya, maka semangatnya membara untuk ibadah, dia terus tingkatkan. Walaupun jauh dari rumahnya, walaupun masjid jauh dari rumahnya, dia sampai. Sementara ada orang yang rumahnya samping masjid enggak sampai.
Ini yang membedakan adalah ruhnya hidup. Walaupun kakinya sakit, lututnya sudah mulai longgar, misalnya Bapak Ibu, pinggangnya sudah mulai sakit. Makanya kalau boleh ada tiang setiap kita ini, mungkin kita mencari tiang, saking sakitnya pinggang. Tapi kita tetap datang ke masjid untuk mengikuti majlis ilmu ataupun untuk solat berjamaah. Karena ketika itu Allah kuatkan dengan ruh yang ada dalam dirinya. Padahal Bapak Ibu, boleh kita katakan setiap kita ini memiliki waktu yang sama. Sama-sama 24 jam. Sama-sama sudah pensiunan. Sama-sama sudah punya tabungan. Tetapi yang satu ke masjid, yang satu beribadah, yang satu ingat akan kampung akhiratnya, yang satu tidak. Apa yang membedakan ini? Ketika dibilang sibuk, enggak sibuk juga. Ketika dibilang banyak pekerjaan, enggak banyak pekerjaan juga. Tetapi kenapa satu ini sampai ke masjid, yang satu ini tidak? Yang satu ini mau membaca Al-Quran, satu ini tidak. Maka yang membedakan di situ adalah karena sudah masuknya ruh ke dalam diri orang tersebut, yaitu Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai nur, sebagai cahaya. Cahaya fungsinya adalah menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Ini di dunia. Fungsi cahaya menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Saya bisa melihat sekarang karena ada cahaya lampu. Kemudian nanti akan terbit cahaya matahari. Kita bisa melihat dengan detail. Bahkan benang yang kita masukkan ke jarum karena ada cahaya, kita bisa memasukkannya. Begitulah fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia, sehingga dia bisa membedakan ini milik dia, ini bukan milik dia. Ini hak dia, ini bukan hak dia. Dari mana dia bisa membaca itu? Karena memancarnya cahaya Al-Quran dalam dirinya. Kalau tidak ada cahaya Al-Quran itu Bapak Ibu, maka semua gelap bagi dia. Umpama orang yang pergi ke kebun, kiri kanan ada parit besar. Kemudian malam hari tidak ada cahaya bulan. Cahaya lampu motornya padam. Dia tetap berjalan di tengah kegelapan itu. Bisa besar kemungkinan ketika tetap dia berjalan akan masuk ke parit kiri atau kanan. Karena tidak ada cahaya yang menerangi perjalanan hidupnya. Maka seperti yang saya katakan tadi, orang yang rumahnya jauh dari masjid sampai ke masjid. Karena saat itu sedang diterangi oleh cahaya Al-Quran. Ini salah satu cahaya yang memancar dalam dirinya. Maka sampai mati pun dia tetap datang ke rumah Allah karena cahaya itu tetap menyala, tetap hidup sampai akhir hayatnya. Nah, tentang cahaya ini, kelak di akhirat, orang-orang yang beriman akan memancarkan cahaya dari anggota tubuhnya karena bacaan-bacaan Al-Quran yang dia baca. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ibnu Hibban, an Abi Dzar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ausini, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Qala, Rasul bersabda, alaika bitaqwallah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Ini wasiat pertama yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Dzar. Fa innaha ra'sul amri kullihi, karena takwa itu adalah pangkal segala kebaikan. Qultu ya Rasulullah, lalu aku tanya lagi, zidni, tambah lagi ya Rasulullah. Saya sudah bertakwa, apa lagi yang kau wasiatkan kepadaku? Qala, Rasul menjawab, alaika bitilawatil Qur'an, hendaklah engkau membaca Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu nuruka, nurmu nanti di akhirat, fil ardi wa zakharun laka fis sama, cahayamu ketika di dunia ini yang engkau bawa sampai mati dan menjadi tabunganmu di langit. Ini disebut di langit di sini bahwa tabungan setelah kita meninggalkan kehidupan dunia. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Quran memberikan cahaya yang terang benderang bagi orang-orang yang membacanya. Bahkan di hadis yang lain Bapak Ibu, orang yang membaca Al-Quran itu syafi'an li ashabihi man qara'al Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah oleh kan Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang kepadamu nanti pada hari kiamat.
Jadi Al-Quran itu akan menjadi satu sosok yang akan menemani kita. Bahkan kalau Bapak Ibu kita semua mengamalkan surat Ali Al-Baqarah dan Ali Imran, kita baca semampu kita, misalnya pangkal, mungkin pertengahan, mungkin ujung, kemudian baca surat Ali Imran dan surat-surat yang sampai mungkin terakhir ataupun sebisa kita, maka dua surat ini kata Rasulullah kelak di padang mahsyar akan menaungi orang yang membacanya. Ini bukan amalan bid'ah, tidak. Kenapa dikhusus-khususkan Ustaz? Tak boleh mengkhususkan amalan. Kenapa harus dibaca dua surat ini saja? Ini orang tidak paham dengan hadis Nabi. Hadis Nabi itu mengatakan Iqra'u zahrawain, bacalah oleh kalian dua cahaya. Disebutkan oleh Rasulullah Iqra'u zahrawain, bacalah oleh kalian dua cahaya. Fa innahuma, karena dua cahaya itu ghamamatani au ghayayatani, menjadi naunganmu seperti dua sayap burung kelak di padang mahsyar. Kenapa penting cahaya naungan di situ Bapak Ibu? Karena di padang mahsyar itu begitu panas, begitu terik, sehingga kemudian kita merasakan kehausan yang luar biasa. Rupanya ketika kita kepanasan itu, datanglah dua sayap burung yang menaung kita untuk menemani perjalanan selama di padang mahsyar. Nah, dua sayap burung ini ditanya oleh Rasulullah, apa itu ghayayatani au ghamamatani ya Rasulullah? Suratul Baqarah wa suratul Ali Imran. Orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah, membacanya kapan saja dia bisa, semampu dia, dan membaca surat Ali Imran. Misalnya Bapak Ibu bacalah pangkalnya Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, 5 ayat. Karena waktu kita terbatas. Kemudian dibaca pula oleh dia tambah ayat kursi. Karena ayat kursi itu adalah ayat yang paling mulia setelah Al-Fatihah. Ayat kursi itu. Karena di situ banyak nama Allah. Dan setelah itu dia baca pula tentang ujung daripada Al-Baqarah, 3 ayat terakhir. Ditambah pula sedikit dengan surah Ali Imran, diamalkan semampu dia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan nanti Al-Quran itu pada hari kiamat sebagai naungan bagi dia, karena dia mendapatkan cahaya dari pancaran cahaya-cahaya Al-Quran. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada nanti Bapak Ibu yang mengamalkan itu, baca di Al-Baqarah malam-malam, datang orang melarang, maka orang yang melarang itu sesungguhnya tidak tahu keutamaan membaca surat Al-Baqarah itu. Dan banyak sebenarnya, misalnya membaca surat Al-Baqarah, orang yang membaca surah Al-Baqarah maka rumahnya tidak akan didatangi setan. Kayak kalau Bapak Ibu tengok orang yang meruqyah, disuruhnya kita baca Al-Baqarah. Karena al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, yanfiru syaitan, maka syaitan itu lari dari rumah tersebut. Artinya kalau rumah itu Bapak Ibu merasa agak lain sedikit auranya, maka bacakan saja Al-Baqarah. Apakah kita membacakan atau keluarga kita membacakan atau mungkin MP3 yang kita hidupkan, cuma yang lebih utama kita yang membaca, karena kita membaca mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala mendengarkan bacaannya. Atau mungkin anak kita yang membacakan, cucu kita yang membacakan, dia membacakan dapat pahala, kita yang mendengarkan mendapatkan pahala juga. Jadi keutamaan surah Al-Baqarah itu sangat agung sekali. Bahkan Bapak Ibu, kebetulan saya teringat surat ayat kursi tadi. Suatu ketika, ini masih cerita tentang Al-Quran. Suatu ketika Abu Hurairah diperintahkan Rasulullah untuk menjaga harta rampasan. Maka ketika Abu Hurairah berjaga-jaga, datanglah maling pada malam hari. Lalu kemudian maling itu ketangkap. Kata maling ini, ya Abu Hurairah, lepaskanlah saya. Saya hidup susah. Saya maling ini karena saya tidak makan seharian dan anak istri saya tidak makan. Karena Abu Hurairah ini orangnya lembut, dilepaskanlah Bapak Ibu. Besok malamnya mencuri lagi. Lalu kemudian ketangkap lagi. Dia pun beralasan seperti alasan yang pertama, ya Abu Hurairah, saya melakukan ini karena terpaksa. Saya belum makan, anak istri saya belum makan. Dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Ketiga kalinya dia mencuri lagi orang yang sama.
Besoknya laporkan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah. Sebelum Abu Hurairah melaporkan Bapak Ibu, orang ini pun berkata, "Ya Abu Hurairah, maukah engkau aku ajarkan satu surat? Kalau engkau mengamalkannya, maka engkau mendapatkan fadilah yang sangat luar biasa besar." Apa itu, kata Abu Hurairah? Bayangkan Bapak Ibu, maling mengajarkan Abu Hurairah, bacalah suratu ayat kursi Al-Baqarah, yaitu surat ayat kursi. Setelah itu dilepaskanlah oleh Abu Hurairah tadi, dilaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya 3 malam ini mendapati kasus ada orang mencuri. Ketika mencuri itu ketangkap sampai 3 malam berturut-turut. Lalu kemudian kata dia, diajarkan saya satu surat, katanya memiliki fadilah yang besar." Apa kata Rasulullah? "Yang datang kepadamu itu Abu Hurairah adalah setan, jin yang menyerupai manusia." Lalu kenapa dia mengajarkan ayat-ayat kursi? Semua ucapan jin itu, ya Abu Hurairah, dusta, kecuali yang itu. Dari sini Bapak Ibu kita dapat kesimpulan, kalau orang meruqyah itu jangan percaya jin itu mengatakan, saya ini jin dari Timur Tengah, saya ini tidak ngapa-ngapain dengan dia. Itu jin itu pembohong. Kata Abu Hurairah, kata Rasulullah, jin itu sangat pembohong kecuali yang ini. Kecuali dia mengajarkan keutamaan tentang ayat kursi. Nah, jin itu sendiri ketika dia berbicara kebenaran tentang ayat kursi tadi, tetap dia menyampaikan kebenaran, walaupun banyak bohongnya. Maka itu keutamaan orang yang membaca ayat kursi. Makanya habis sholat itu kita disunahkan untuk membaca ayat kursi, dan luar biasa sekali. Itu tentang Al-Quran tadi. Maka kelak di akhirat, Al-Quran atau ayat-ayat suci yang kita baca tersebut akan memancarkan cahaya sehingga Rasulullah dengan mudah mengenali kita. Itu yang ketiga. Yang keempat apa tadi? Al-Quran berfungsi sebagai syifa. Syifa lima ufis sudur. Syifa itu artinya obat yang mengobati penyakit di dada. Seorang dokter pernah cerita, pasiennya berobat, setelah dicek medical check up tidak ditemukan penyakit, sama sekali tidak ada. Tapi bapak ini sakit, ibu ini sakit. Akhirnya kemudian kata dokter, bapak ibu ini tidak ada sakit, pulanglah. Sampailah suatu ketika dia terpikir, apa obat yang harus saya makan, yang harus saya minum? Disarankanlah oleh salah seorang ustadz bahwasanya coba membaca Al-Quran. Begitu dia membaca Al-Quran, penyakit itu sembuh Bapak Ibu. Karena penyakit yang ada di dada kita ataupun yang di tubuh kita tidak selamanya penyakit itu dari faktor makanan ataupun yang lainnya. Terkadang ada penyakit itu dibuat oleh orang, itu disebut kerja setan tadi. Saya dulu punya kawan Bapak Ibu. Kawan saya ini kakaknya itu kena santet. Permasalahannya, dulu dia pernah kuliah, kemudian semasa kuliah sukalah dengan laki-laki. Ya biasa, perempuan suka laki-laki. Kemudian laki-laki ini disukai pula oleh perempuan lain. Rupanya dipilihlah oleh laki-laki ini perempuan yang ini. Sakit hatilah perempuan yang satu ini. Kemudian disantetlah. Santetnya bukan hanya sekali. Setelah dia menikah, diupdate santetnya itu. Rupanya bisa gitu Pak Ketua. Bukan status saja yang diupdate. Saya tanya, kok bisa diupdate? Dikirim terus. Ini begitu sembuh ini orang di ruqyah, obat ini itu, diupdate lagi. Nah, rupanya cara menghilangkannya dengan senantiasa membersamai Al-Quran. Karena Al-Quran tadi mengusir setan dari rumah kita. Nah, kalau kita baca Al-Quran, maka itulah menjadi syifa'un lima fis sudur, dan juga Al-Quran menjadi obat bagi penyakit hati. Itu yang keempat. Yang kelima, belum keluar kita lagi, dah lupa gitu. Yang pertama sebagai petunjuk. Yang kedua sebagai roh. Yang ketiga sebagai cahaya. Yang keempat sebagai syifa. Yang kelima sebagai rahmat. Wa rahmatan lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu Bapak Ibu bisa tengok surat
Allahumma salli ala Muhammad. Pada surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Coba cek nanti. Saya lupa saya tempatnya. Intinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya. Fa aminu falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaru wattaba'u an-nur alladzi unzila ma'ulaika humul muflihun. Baik, ini sudah kita bacakan tadi. Jadi inilah 5 fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia selain mendapatkan pahala. Karena memang Al-Quran setiap huruf yang kita baca mendatangkan pahala. Wala aqulu alif lam mim, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, mim harfun, wa lam harfun. Alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, alif lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Baik. Yang ketiga, yang pertama beriman, yang kedua merutinkan wudu, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat salat di masjid pada waktu-waktu gelap. Ini hanya di masjid saja Bapak Ibu. Salat di masjid di waktu-waktu gelap. Salat Isya dan salat subuh. Barangkali selama ini salat itu kita pahami, ya saya salat di masjid karena dapat pahala 27. Betul. Saya ke masjid karena setiap langkah kaki saya dihitung sebagai pahala. Betul. Saya menunggu solat, intizaru solat ila solat, dari maghrib ke isya, kita tunggu saja waktu itu dan senang hati kita menunggunya, maka kita tercatat sebagai orang yang ribat, orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Kalau orang yang berjaga-jaga di perbatasan itu meninggal, seperti TNI kita yang ditugaskan di Lebanon, itu namanya perbatasan atau perbatasan dengan Timur Leste, itu perbatasan. Lalu mereka itu meninggal, apakah mungkin ditembak atau sebagainya, maka mereka terhitung sebagai orang yang ribat. Orang yang ribat berjaga-jaga di perbatasan sama seperti fi sabilillah. Nah, kita yang tidak ribat, tidak berjaga-jaga di perbatasan, menunggu solat, intizaru solat ila solat, menunggu waktu solat ke solat yang lain, fahuwa ribat, kata Nabi. Orang itu juga terhitung sebagai ribat, berjaga-jaga di perbatasan. Nah, ternyata Bapak Ibu, selain pahala-pahala yang kita sebutkan tadi, orang yang ke masjid waktu Isya dan subuh, kata Rasulullah, Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, basyiril masya'in, beri kabar gembira kepada orang yang berjalan fi zolami, di waktu gelap, ilal masajid, ke masjid-masjid. Masjid apa saja? Bin nurit tammi, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Para ulama menjelaskan kenapa diberikan cahaya. Karena ketika dia ke masjid, perjalanannya gelap. Karena dulu kan gelap, belum ada lampu. Maka perjalanan yang gelap itu diganti oleh Allah nanti menjadi cahaya. Kalau sekarang Ustaz gimana? Tetap fadilah itu tetap sama. Ketika dia ke masjid meskipun terang benderang, maka karena fadilah waktu Isya dan subuh itu dianggap gelap, kelak di akhirat setiap orang yang solat di masjid di dua waktu itu, Allah akan ganti setiap perjalanannya dengan cahaya yang terang benderang. Bermakna kalau ada Bapak Ibu solat di rumah di dua waktu tadi, maka tidak mendapatkan cahaya ini. 27 derajat mungkin dia dapat berjamaah dengan anak istrinya. Langkah kaki ke masjid dia tak dapat. Intizaru solat ila solat mungkin dia dapat karena menunggu waktu solat ke solat yang lain. Tetapi Allah tidak berikan cahaya di perjalanan nanti di akhirat. Maka terbayang oleh kita Bapak Ibu, cahaya keimanan sudah kita kumpulkan, cahaya rutin wudu, amalan wudu sudah kita kumpulkan, cahaya membaca Al-Quran sudah kita kumpulkan,
cahaya perjalanan kita ke masjid sudah kita kumpulkan juga. Maka inilah kata Rasulullah, nanti ada orang di akhirat itu cahaya seperti gunung yang begitu besar. Sehingga kemudian cahaya itu menerangi orang-orang yang berada di sekitarnya. Kenapa demikian? Karena cahaya-cahaya yang dipersiapkan oleh Allah di dunia sudah dia bawa untuk menuju kehidupan akhirat. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Di mana, Pak? Ibu-ibu, ya, karena sering pertanyaan betul. Itu yang mau ingin saya sampaikan, agak terlupa tadi. Ada mengatakan, ibu-ibu ini kan salat utamanya di rumah, Ustaz. Di rumah salat utamanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Kalau dia salat di rumah, yang pertama tak dapat dia berjamaah karena sendiri, anaknya ke masjid, suaminya ke masjid, di rumah dia sendiri. Di rumah dia sendiri ini hanya menghindari fitnah. Karena di zaman dahulu ketika perempuan itu keluar, maka banyak fitnah, ditangkapkah, dibunuhkah, karena keadaan tidak aman. Lalu kemudian keadaan sekarang ini rumahnya samping masjid, tetap di rumah mengambil fadilah. Misalnya begitu. Maka ketika dia ke masjid, apa yang dia dapat? Yang pertama, perjalanan ke masjid ini diganti dengan cahaya oleh Allah. Kalau di rumah, ibu-ibu tak dapat. Yang kedua, berjamaah. Ibu-ibu dapat 27. Yang ketiga, perjalanan ke masjid dihitung sebagai pahala, berapa banyak langkah kakinya. Yang keempat, dapat ilmu, karena ada majlis ilmu. Yang kelima, dapat silaturahim. 5. Yang keenam, di Selasa subuh dapat makan soto. Kalau di rumah bayar. Yang terakhir itu yang paling enak. Kadang dapat pula kerupuk gratis kan. Kalau di rumah nggak bisa. Bukan berarti di rumah itu salah. Tidak, kita tidak bicara salah benar. Karena yang disebutkan tadi seutama-utama. Utamanya kan perempuan itu di rumah, Ustaz. Ya, utamanya. Tapi kalau dia ke masjid bukan tidak utama. Di rumah dia utama karena menjaga fitnah tadi. Karena mungkin diganggu orang, mungkin dia banyaklah bentuk fitnah yang dia dapatkan ketika dia keluar. Tapi kalau seorang ibu-ibu bisa menjaga itu, maka tentu tidak. Contoh lain, ziarah kubur. Ziarah kubur itu dulu kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, khususnya bagi perempuan. Kenapa? Karena ketika suami mereka meninggal, sebagian besar perempuan itu bergolek-golek di tanah, menampar-nampar pipi, mengkoyak-koyak bajunya, syaqqal juyub wa khattal hudud, itu kata Nabi. Maka dilarang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku larang kalian ziarah kubur karena mudaratnya banyak. Begitu Islam masuk, Bapak Ibu. Orang beriman tadi memahami perjalanan hidupnya. Kematian itu adalah fase menuju kehidupan yang lain. Sehingga kemudian ketika dia ziarah kubur, tidak ada lagi yang bergolek-golek. Bahkan keimanannya bertambah. Karena kata Rasulullah, orang ziarah kubur itu 3 keutamaannya. Silakan Bapak Ibu catat. Yang pertama, tuzakkiru anil maut, mengingatkan akan kematian. Mengingatkan akan kematian. Yang kedua, wa tuzakkiru anil akhirah, mengingatkan akan kehidupan akhirat. Yang ketiga, wa tuzahidu fid dunya, membuat orang itu zuhud di dunia. Itulah keutamaan bagi penziarah kubur. Tetapi, ini ada tetapinya. Kalaulah dia ini tetap seperti perbuatan jahiliyah, maka jangan ke kuburan. Karena berlaku tetap, hadis itu tetap berlaku sampai akhir zaman. Tapi kalau tidak melakukan perbuatan jahiliyah itu, dia hanya menengok kuburan suaminya, menengok kuburan anaknya, menengok kuburan maknya, sedih hati dia, sekedar menangis. Rasul pun menangis ketika anaknya meninggal. Jadi hadis tersebut tidak salah. Maka yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah utama seorang perempuan itu di rumah? Ya, utama. Tapi ketika dia ke masjid, dia juga mengambil keutamaan-keutamaan yang lain. Artinya apa, Bapak Ibu? Jangan melarang, ibu nggak boleh ke masjid, ya di rumah saja. Nggak boleh ke pasar, boleh.
Kadang orangnya aneh Bapak Ibu. Istrinya dilarang ke masjid untuk solat. Tapi kalau ke pasar disuruh istrinya. Mestinya kan berimbang. Okey, laki-laki itu dia yang melakukan semuanya. Dia yang bekerja di luar rumah, dia yang pergi ke pasar, dia mencari nafkah, dia yang mengantar anak. Ini mengantar anak kadang ibu-ibu pula. Kadang Pak, hadis itu memang dipakai untuk menguntungkan bagi kelompoknya saja. Ibu-ibu jangan ke masjid ya. Ke masjid itu fitnah nanti. Akhirnya tertekanlah ibu-ibu. Kami dilarang ke masjid Ustaz. Kalau ke pasar dilarang enggak, Bu? Kami lah disuruhnya. Nanti kalau ibu ke pasar nanti beli ini, beli ini, beli ini, beli ini kata. Mana yang lebih besar fitnahnya, ke pasar atau ke masjid? Ke mall apa lagi? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harus bijak dalam memahami hadis tadi. Saya garis bawahi, tetapi kalau ibu-ibu tu ke masjid mengumbar fitnah, ini enggak boleh. Misalnya apa? Misalnya, nanti Selasa subuh pengajian dengan Ustaz Wandi. Saya dah lama enggak jumpa dengan kawan tu. Ada yang mau ceritakan dengan dia. Jadi ke masjid itu pengen bercerita karena tertunda selama 1 pekan. Ada yang mau saya sampaikan kemarin tu, tapi itulah. Sotonya kurang pula minggu kemarin, ini contohnya. Karena banyak yang datang. Tak jadi, akhirnya pulang cepat. Besok saya harus cepat datang lagi supaya dapat duduk samping ibu. Kalau itu niatnya ke masjid tadi, maka jangan. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu, cobalah. Kalaulah ibu-ibu ini tidak ke masjid. Kalaulah tidak ke masjid, maka siapa pula lah menyiapkan itu dari luar sana? Siapa pula yang menyiapkan ini? Laki-laki bapak-bapak tak mau. Jadi oleh karena itu, kalau ada yang ke masjid untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, kemudian ingin silaturahim dan sebagainya, maka dibiarkan saja. Yang penting bagi kita mungkin selaku suami, sampaikan kepada istrinya harus menjaga adab dan etika. Karena terkadang begitu Bapak Ibu, jangankan ke masjid, jamaah umroh kita saja. Jamaah umroh kita sampai ke Mekah loh. Jamaah umroh kita saja ketika mereka berdialog dengan penjual-penjual orang Arab tuh, itu bukan main lagi reaksi body language, bahasa tubuhnya. Karena kita pernah menemani yang begitu. Nah, yang begini memang mendatangkan fitnah, maka jangan. Tapi saya yakin apalagi jamaah kita umurnya rata-rata sudah 60. Laki-lakinya 60, perempuannya 60. Jadi sudah lewatlah masa-masa itu. Kecuali mungkin umurnya 20, ini 30. Itu pun banyak juga manfaatnya. Begitu dia ke masjid silaturahim, disitulah dia berkenalan dengan pasang hidupnya. Banyak yang dapat jodoh, Pak. Banyak dapat jodoh di sana. Wallahu a'lam bishawab. Maka oleh karenanya, mana yang lebih utama? Ketika dia mampu menjaga fitnah-fitnah selama bergaul, maka utama bagi dia untuk datang ke rumah Allah mendapatkan 6 keutamaan tadi. Apa yang 6 itu, Bu Ibu? 27 derajat, langkah kakinya dihitung, silaturahimnya, mendapatkan cahaya, mendapatkan ilmu, dapat soto. Kalau hari Selasa soto, enggak tahu kalau hari Sabtu. Soto juga. Pecel banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang bertanya, silakan. Kita tambah satu lagi. Yaitu orang yang tumbuh uban di kepalanya. Sudah semua? Nanti buka peci. Saya pun sudah mulai, Pak. Jenggot saya ada 1 helai. Uban itu jangan dicat warna hitam. Nabi melarang. Tapi kalau selain hitam boleh. Kenapa? Karena uban yang tumbuh di kepala kita, man syaba syaibatan fil Islam, siapa yang tumbuh uban, fakanat lahu nurun yaumal qiyamah, maka uban itu akan menjadi cahaya bagi orang tersebut nanti di hari kiamat. Makanya kalau bapak ibu cat semir warna hitam, hilanglah cahaya itu. Lagi pula kalau dicat dengan warna hitam, rambutnya sudah putih, umur 61, rambutnya putih, dicat rambutnya macam 16. Kenapa tak boleh mensetrika wajah? Umurnya sudah 71, dah keriput semua. Ketika disetrika macam 17, kencang lagi.
Orang kalau wajahnya tampak kencang, rambutnya tampak hitam, pikirannya satu, amboku masih muda. Pasti itu Pak pikirannya. Cobalah bapak nanti yang warna rambutnya hitam putih itu dicat hitam mengkilat. Kemudian giginya dipasang dengan rapi, wajahnya yang kerut-kerut itu, mana Pak Matondang? Misalnya disetrika semua wajah itu sampai datar, kinclong mengkilat. Ambo rupanya masih 23 tahun. Masih 28 tahun. Umur sudah 82. Pikiran orang nanti akan menjadi seperti itu. Nah, apa kata Rasulullah tentang orang yang tumbuh uban di kepalanya? Naha Rasulullah, Rasul melarang an-naftis syaibi, melarang mencabut uban. Wa qala huwa nurul mu'min, karena uban itu akan menjadi cahaya bagi orang beriman di akhirat. Jadi banyak sekali sudah kita kumpulkan. Yang pertama keimanan, yang kedua merutinkan wudu, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat orang yang berjalan ke masjid di waktu gelap, subuh dan isya dan subuh, yang kelima orang yang tumbuh uban di kepalanya. Jenggot juga. Pak Ketua sudah putih. Saya pun sudah mulai putih, Pak. Sudah mulai tua berarti. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Hukum fikihnya. Hukum fikihnya Nabi mengatakan naha, melarang untuk mencabut uban. Mencabut uban. Nah, kenapa? Karena uban akan mendatangkan cahaya. Hukum fikihnya, apakah ketika orang mencabut atau misalnya menyemir berdosa? Kan hukum fikih itu kan 5 Bapak Ibu. Haram, wajib, makruh, mubah, sunnah. Kalau haram itu dilakukan berdosa. Berdosa enggak dia? Maka jawabannya tidak berdosa. Karena kaji kita ini bukan kaji dosanya. Contohnya ketika masuk masjid, langsung duduk. Boleh atau tidak? Boleh. Solat langsung boleh. Jadi dalam ilmu usul fikih, larangan itu ada larangan yang berujung kepada perbuatan dosa. Misalnya kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Wahai orang beriman, janganlah mendekati zina. Ini larangan yang mengandung perbuatan haram. Kalau dilakukannya dia berdosa. Tapi kalau mencabut uban, hilanglah keutamaan yang dia miliki. Jelas di sini, Pak? Jadi bukan perkara dosa atau tidak dosanya. Kalau botak macam mana Ustaz? Tak ada uban Ustaz. Ya, kalau botak ya begitulah keadaannya. Baik, ada lagi? Ya, karena waktu syuruk ya, lewat 19. Kalau tidak ada beberapa bab lagi. 1, 2, 3, 4, ada 5 lagi. InsyaAllah yang 5 ini akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi ada 10 amalan-amalan untuk mendapatkan cahaya di bumi mahsyar nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma ja'al akhira kalamina inantihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.